Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas mendekam di penjara. Walaupun masih mendekam di penjara, Abu Nawas masih tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Sejenak, Baginda berpikir. Kemudian, beliau memerintahkan sipir penjara untuk segera membebaskan Abu Nawas. Karena Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk dibandingkan memenjarakan Abu Nawas. Sebab, akal Abu Nawas tidak pernah bisa ditebak. Bahkan, saat di dalam penjara pun, Abu Nawas masih bisa menyusahkan orang lain. Sebuah keputusan yang sangat tepat jika Baginda Raja membebaskan Abu Nawas. Karena, bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka bukan hal mustahil ia akan membuat kesusahan yang semakin gawat. Kini, Abu Nawas sudah bisa menghirup udara bebas di luar. Dan istri Abu Nawas menyambut dengan sangat gembira karena kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas juga merasa gembira, apalagi mengingat dalam waktu dekat tanaman kentangnya bisa dipetik karena membuahkan hasil yang sangat bagus. Saat itu, Abu Nawas memang merasa girang bukan kepalang. Tetapi, ia juga merasakan kegundahan di hatinya. Bagaimana tidak? Untuk memenjarakan dirinya saat ini, Baginda Raja sudah tidak lagi memakai perangkap. Maka, tidak mustahil bila suatu hari nanti Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung kepada Abu Nawas. Dalam hatinya, Abu Nawas merasa sangat yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu untuknya. Sehingga Abu Nawas segera menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat pasien dari orang-orang terkenal. Hal itu membuat Abu Nawas bukan hanya terkenal sebagai orang yang humoris, tetapi juga sebagai peramal yang sangat jitu. Mendengar kabar bahwa Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, membuat Baginda Raja merasa khawatir dan cemas. Baginda Raja takut Abu Nawas bisa membahayakan kerajaannya. Maka, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas kembali ditangkap. Sejak awal, Abu Nawas sangat yakin bahwa Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak merasa gentar sedikit pun. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan taktik jitu untuk menangkis siasat Baginda Raja. Setelah beberapa hari Abu Nawas meringkuk di dalam penjara, ia pun digiring menuju tempat kematian. Seorang algojo sudah menunggunya dengan pedang yang baru saja diasah. Saat itu, Abu Nawas terlihat amat tenang, sehingga membuat Baginda Raja merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Namun, dalam hati Baginda, beliau juga bertanya-tanya, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir di hidupnya. Ketika algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas malah tertawa riang, sehingga membuat Baginda
menangguhkan pemancungannya. Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa takut menghadapi pedang Algojo?" "Hamba merasa sangat takut, tuanku yang mulia. Tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Apa? Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul, Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba nanti, maka Baginda pun akan menyusul hamba ke liang lahat, karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas tetap tenang. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda pun menjadi gemetar, dan tentu saja membuat hukuman pancung itu dibatalkan. Kemudian, Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan para sipir agar memperlakukan Abu Nawas dengan sangat istimewa. Baginda sampai memerintahkan sipir supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak betah tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dengan setengah mengancam kepada para penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit, bahkan meninggal. Hal itu kemudian disampaikan kepada Baginda Raja, sehingga Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.